Halo teman-teman, perkenalkan saya Helawah Abek, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Teman-teman, hari ini saya akan melakukan edukasi mengenai masalah persalinan. Nah, masalah dalam persalinan di Indonesia salah satunya yaitu emboli air ketuban. Apa itu emboli air ketuban? Teman-teman, apa ada yang tahu? Nah, emboli air ketuban adalah sindrom yang dimana setelah sejumlah cairan ketuban memasuki sirkulasi darah maternal dan menyebabkan gangguan pernapasan yang akut dan shock. Nah, selanjutnya, apa penyebab terjadinya emboli air ketuban? Nah, secara pasti belum ditentukan penyebab jelas terjadinya emboli air ketuban. Namun yang paling sering dijumpai adalah terjadinya kerusakan pada penghalang plasenta seperti adanya luka atau trauma. Diduga bahwa terjadi kerusakan penghalang fisiologi antara ibu dan janin sehingga bolus cairan amnion memasuki sirkulasi maternal yang selanjutnya masuk ke dalam sirkulasi paru dan menyebabkan kegagalan perfusi secara masif, bronkoplasme, dan renjatan. Namun, kemungkinan bisa terjadi karena yang pertama yaitu multiparitas dan usia lebih dari 30 tahun. Shock yang dalam yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diduga pada wanita yang proses persalinannya sulit atau baru saja menyelesaikan persalinan yang sulit. Khususnya kalau wanita itu multipara, berusia lanjut dengan janin yang amat besar mungkin sudah meninggal dengan mekonium dalam cairan ketuban. Selanjutnya yang kedua yaitu ada janin besar intrauteri yang menyebabkan ruptur uteri saat persalinan sehingga cairan ketuban dapat masuk melalui pembuluh darah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kematian janin intrauterin juga akan menyebabkan perdarahan di dalam sehingga kemungkinan besar akan ketuban pecah dan memasuki pembuluh darah ibu dan akan menyumbat aliran darah ibu sehingga lama-kelamaan ibu akan mengalami gangguan pernapasan karena cairan ketuban menyumbat aliran ke paru yang lama-kelamaan akan menyumbat aliran darah ke jantung. Dengan ini bila tidak ditangani dengan segera dapat menyebabkan iskemik bahkan kematian mendadak. Selanjutnya yang keempat ada mekonium dalam cairan ketuban. Nah, selanjutnya juga di sini yang kelima ada kontraksi uterus yang kuat. Kontraksi uterus yang sangat kuat dapat memungkinkan terjadinya laserasi atau ruptur uteri. Hal ini juga menggambarkan pembukaan pena. Dengan pembukaan pena, maka cairan ketuban dengan mudah masuk ke pembuluh darah ibu yang nantinya akan menyumbat aliran darah yang mengakibatkan hipoksia, disfu, dan akan terjadi gangguan pada pernapasan pada ibu. Selanjutnya yang terakhir yaitu insiden yang tinggi kelahiran dengan operasi. Dengan prosedur operasi tidak jauh dari adanya pembukaan pembuluh darah dan hal ini dapat terjadi ketuban pecah dan masuk ke pembuluh darah ibu. Nah, itulah beberapa kemungkinan penyebab terjadinya emboli air ketuban. Teman-teman, selanjutnya ada komplikasi emboli air ketuban. Nah, hal yang terjadi pada saat kehamilan dan persalinan atau sesaat setelah melahirkan, komplikasi yang terjadi cukup sulit dikenali dan didiagnosis serta lebih beresiko pada proses operasi sesar dibandingkan proses melahirkan perpaginam. Gambaran klinis yang mungkin dialami oleh ibu hamil adalah sesak yang tiba-tiba, gagal napas, dan hipotensi yang diikuti oleh kolaps kardiovaskular atau DIC yaitu gangguan pembekuan darah dan kematian. Nah,
Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tanda gejala emboli air ketuban. Ketika terjadi emboli air ketuban, ibu hamil dapat mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia, penurunan tekanan darah secara drastis, hingga gangguan pembekuan darah. Nah, yang pertama yaitu adanya sesak napas atau napas berat. Yang kedua yaitu mual dan muntah. Dan yang ketiga yaitu adanya keringat dingin. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kulit dan bibir tampak kebiruan atau sianosis. Yang kelima yaitu dada berdebar cepat. Nah, selanjutnya yang keenam ada kejang. Nah, yang ketujuh penurunan kesadaran atau pingsan. Nah, yang terakhir yaitu perdarahan. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas cara pencegahannya. Nah, jadi resiko emboli air ketuban tak bisa diantisipasi jauh-jauh hari karena emboli paling sering terjadi saat persalinan. Dengan kata lain, perjalanan kehamilan dari bulan ke-12 bulan yang lancar-lancar saja bukan jaminan ibu aman dari ancaman emboli air ketuban. Sementara bila di persalinan sebelumnya ibu mengalami emboli air ketuban, belum tentu juga kehamilan selanjutnya akan mengalami kasus tersebut. Begitu juga sebaliknya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas diagnosis emboli air ketuban. Kriteria diagnostik emboli air ketuban meliputi hipotensi akut atau henti jantung, hipoksia akut ditandai dengan dyspnea, sianosis atau henti napas, koagulopati ditandai dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan penggunaan intravaskuler atau fibrinolisis atau perdarahan yang berat tanpa ada sebab yang jelas. Timbulnya tanda dan gejala seperti tersebut di atas terjadi selama persalinan, operasi sesar atau dilatasi dan evakuasi atau dalam 30 menit postpartum. Nah, selanjutnya tanda dan gejala klinis yang sering ditemui pada emboli air ketuban adalah hipotensi, keluar janin, kuding paru, henti jantung, sianosis, koagulopati, sesak napas, kejang, dan atonia. Nah, teman-teman, edukasi hari ini kita selesai juga. Untuk kesimpulannya, emboli air ketuban adalah komplikasi obstetrik langka yang sangat serius dengan onset mendadak dan risiko kematian tinggi. Diagnosis cepat dan penanganan intensif sangat penting untuk menyelamatkan ibu dan bayi jika kamu butuh. Terima kasih banyak sudah menonton edukasi aku. Semoga bermanfaat ya. See you next time.